Urusan politik, ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa pun, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Menebak arti ojo kesusu yang dikatakan Jokowi saat Rakernas Projo. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas Projo kelima yang digelar di Balai Perekonomian Desa atau Balkondes Ngarngogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Mei 2022 kemarin. Jokowi menyempatkan hadir dalam Rakernas ini di sela-sela kunjungan kerjanya di Muntilan, Kabupaten Magelang bersama Ibu Iriana sejak Jumat lalu. Hadir juga sebagai tamu undangan tokoh nasional yang hadir di kegiatan tersebut, yakni seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, dan Wantimpres Sidarto Danusubroto. Dalam kesempatan itu, ada momen ketika Jokowi menyampaikan sambutan, terdengar pekikan para peserta meneriakan Ganjar, Ganjar. Mendengar riuh suara relawan peserta Rakernas, Jokowi mengingatkan lagi soal pesannya agar jangan tergesa-gesa. Urusan politik ojo kesusu, jangan tergesa-gesa, kata Jokowi disambut riuh para peserta Rakernas. Jokowi juga mengatakan, meskipun orang yang akan didukung dalam Pilpres berada di lokasi pembukaan Rakernas 5 Projo, jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, kata Jokowi. Peserta Rakernas seketika langsung gemuruh sebab Ganjar Pranowo hadir dalam acara itu sebagai kapasitas seorang gubernur tuan rumah yang menyambut tamu seorang presiden. Selesai acara, tanggapi pernyataan tersebut Ganjar Pranowo enggan berbicara banyak. Ia hanya mengatakan dirinya hadir untuk mendampingi presiden dalam kegiatan tersebut. Hawang saya mendampingi presiden, kata Ganjar singkat. Sebab hari ini, presiden melakukan kunjungan kerja di wilayahnya, yakni pembagian baksos bersama Menteri Sosial di Pasar Muntilan Magelang, serta pembukaan Rakernas 5 Projo di Kecamatan Borobudur Magelang. Lalu benarkah mandat Jokowi akan turun ke Ganjar Pranowo sebagai penerusnya? Berbagai analisa dan pengamat politik mengatakan memang ada arah ke sana. Selain ada juga yang mengatakan bahwa Jokowi juga memberikan sinyal mendukung Prabowo. Kalau saya pribadi, meski Jokowi tidak menyebutkan pernyataan ini secara gamblang, namun ungkapannya memang terkesan mendukung Ganjar Pranowo. Jokowi hanya berusaha ngerem dukungan dari Projo kepada Ganjar dengan mengatakan jangan tergesa-gesa agar tidak tampak terlalu frontal. Sebab peta politik di Indonesia saat ini belum tentu arahnya kemana. Partai mana mencalonkan siapa juga belum jelas, apalagi kampanye Pilpres masih akan berlangsung tahun depan. Jokowi mengatakan demikian, juga mengindikasikan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Jokowi dan Ganjar Pranowo belum menentukan siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden ataupun wakil presiden. Jokowi sebagai petugas partai yang diberi mandat untuk menjadi presiden masih harus berkoordinasi dengan ketua partai yaitu Megawati Soekarno Putri. Meskipun siapapun yang direkomendasikan Jokowi jelas akan didengar oleh Megawati. Sebab Jokowi sudah 2 periode menjadi presiden, sehingga pengalamannya dinilai mampu melihat potensi seorang kandidat yang dikira bisa minimal. Menyamainya dalam visi maupun misi. Sejauh ini memang Ganjar Pranowo lah yang dinilai cocok memenuhi kriteria itu. Setidaknya itu menurut relawan Projo. Sebab relawan Jokowi dalam banyak hal sudah melakukan kerja-kerja politik dalam mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan dilihat dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei kredibel sejak tahun lalu, memang menunjukkan basis pemilih Jokowi cenderung memilih Ganjar Pranowo. Dan ini berlangsung secara konsisten dan kontinu seolah memiliki suasana chemistry yang sama antara Jokowi dan pemilihnya. Meski demikian, melihat kalimat Jokowi yang berbunyi, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, mengisyaratkan sebuah simbol kuat dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Saya melihat Jokowi masih wait and see. Ia mengisyaratkan kepada Projo untuk lebih menunggu momentum yang tepat
mengikuti dulu alurnya, terutama alur yang dimainkan oleh Jokowi. Bukan tidak mungkin Ganjar, yang sampai detik ini belum dilirik sekalipun oleh PDIP, akan menjadi satu-satunya kandidat kuat jika mendapat dukungan penuh dari akar rumput. Hal yang sama juga terjadi pada Jokowi saat pemilu 10 tahun yang lalu. Bahkan nama Jokowi diumumkan pada saat-saat terakhir deklarasi. Siapapun yang didukung oleh Jokowi pastinya akan memiliki keuntungan tersendiri, sebab dengan adanya dukungan itu yang seolah-olah sebuah mandat, secara otomatis akan mengalihkan suara mayoritas pendukung Jokowi kepada calon itu, dan bisa jadi akan bisa memenangkan pemilu untuk yang ketiga kalinya bagi PDIP. Setuju? Begitulah kura-kura. Drama gorden, saling serang, saling cuci muka, padahal korupsi bersama. Ditulis oleh Rizal dari siwar.com. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akhirnya memenuhi tuntutan rakyat yang menentang pengadaan gorden seharga 43,5 miliar rupiah. Pengadaan gorden tersebut dibatalkan setelah menempuh rapat dan diskusi panjang dalam internal DPR. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengadaan gorden ini terindikasi tindak pidana korupsi. Mengingat banyak keanehan yang tidak hanya berbicara soal mengambil tender yang dinilai cukup mahal, tapi dari berdasarkan tingkat urgensinya juga jauh dari kata penting. Kini pengadaan gorden itu telah batal, dan ketika ini batal, kita wajib bertanya, apa yang membuatnya batal? Apakah kegaduhan atau polemik di masyarakat yang membuatnya batal? Atau apa? Pada awalnya Fahri Hamzah selaku mantan Wakil Ketua DPR periode lalu sempat berkomentar dan menyerang Puan Maharani selaku Ketua DPR periode saat ini untuk dimintai klarifikasi serta keterangannya. Di mana Fahri selaku wakil dari Partai Gelora menuduh seperti bola liar kepada Puan untuk meminta pertanggungjawaban atas polemik lelang tender pergantian gorden rumah dinas jabatan DPR RI yang dimenangi peserta dengan menawarkan harga tertinggi. Di mana setelah bola liar itu tumpah ke media nasional, dari kubu Puan Maharani pun unjuk gigi untuk membela Puan, di mana PDIP menilai Fahri selaku mantan pimpinan DPR seharusnya paham bahwa Ketua DPR tidak ada urusan dengan lelang itu. Dede Indra selaku yang membela Puan menjelaskan bahwa setiap alat kelengkapan Dewan atau AKD bersama mitra kerja menentukan anggaran kemudian dilakukan harmonisasi di Banggar. Sedangkan persoalan lelang gorden yang dipersoalkan tersebut, kata Dede, adalah bagian tugas kerja dari kerja Badan Urusan Rumah Tangga